Papua Tengah kembali berduka. Tanggal 17 Oktober 2025 menjadi hari yang mencatatkan lembar kelam baru di distrik Nabire Barat. Di jalur sepi yang membelah hutan dan pegunungan, terdengar suara rentetan tembakan, keras, cepat, dan berulang. Serangan itu bukan yang pertama, bukan pula yang terakhir, tapi kali ini sasarannya berbeda. Rombongan Kapolda Papua Tengah ikut menjadi target sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Sebuah kendaraan Toyota Hilux melintas perlahan di jalur perbatasan distrik Nabire Barat. Di dalamnya, 5 orang warga tengah menuju pasar di pusat kota. Mereka tak pernah menyangka perjalanan biasa itu berubah jadi medan maut. Tiba-tiba, dari balik semak dan pepohonan, muncul suara ledakan senjata. Peluru menghujani kendaraan mereka tanpa henti. Kaca depan pecah, bodi mobil berlubang, dan jeritan panik terdengar di antara suara tembakan. 1 orang tewas di tempat. 4 lainnya luka parah. Kendaraan mereka rusak berat, penuh lubang di sisi kiri dan kanan. Tanda jelas serangan dilakukan dari jarak dekat dan terencana. Evakuasi berlangsung cepat. Tim dari RSUD Nabire tiba pukul 11 lewat sedikit. Tubuh-tubuh korban dibawa dengan pengawalan ketat. Namun, situasi di lapangan masih mencekam. Pelaku diduga masih mengintai dari kejauhan. Hasil investigasi awal dari Satgas Damai Kartens menyebutkan, pelaku kuat diduga anggota milisi TPNPB OPM pimpinan Aibon Kogoya. Salah satu kelompok paling aktif di wilayah Nabire. Menurut Brigjen Faisal Ramadhani, kelompok ini dikenal bergerak cepat dan acak. Target mereka bukan hanya aparat, tapi juga warga sipil. Mereka beroperasi di jalur strategis, menarget kendaraan yang melintas, lalu menghilang ke hutan. Aibon Kogoya bukan nama baru. Dalam catatan keamanan Papua, ia pernah terlibat dalam beberapa serangan sebelumnya di Intan Jaya dan Dogiai. Dan kali ini, jejaknya kembali muncul di Nabire. Beberapa jam setelah serangan pertama, rombongan besar aparat bergerak menuju lokasi kejadian, Papare, serta Dandim 1708. Per BN Nabire Letkol John Albert Suweni ikut memimpin langsung pengecekan lokasi. Tapi belum sempat mereka turun, suara tembakan kembali menggema. Kali ini lebih terarah, mobil paling belakang dalam rombongan kena tembak, peluru menembus kaca dan menghantam logam bodi kendaraan. Kapolres Nabire, AKBP, Samuel Taritatu, yang ikut dalam rombongan, langsung memerintahkan semua kendaraan berhenti dan berlindung. Dalam hitungan detik, jalur kembali berubah jadi medan perang kecil. 4 personel polisi terluka. Salah satunya, Kasat Narkoba Polres Nabire. AKP Hardiman Sirait terkena serpihan peluru di kepala. 2 lainnya luka di tubuh bagian atas, dan 1 lagi terkena tembakan di bahu kiri. Namun, beruntung, semua korban segera dievakuasi dan kini dalam kondisi sadar. Tindakan medis dilakukan cepat di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Setelah 2 serangan beruntun itu, Nabire berubah jadi zona siaga tinggi. Patroli gabungan TNI Polri menyisir area hutan dan jalan lintas. Dugaan kuat, kelompok Aibon Kogoya masih berada di radius 10 km dari lokasi. Brigjen Alfred Papare memerintahkan peningkatan pengamanan di seluruh pos. Setiap jalur masuk dan keluar, Nabire diperiksa ketat. Helikopter pengintai mulai beroperasi dari pagi hingga sore, memantau kemungkinan pergerakan milisi bersenjata. Namun, medan di Papua bukanlah medan biasa. Lembah curam, hutan lebat, dan jalur kecil membuat pengejaran sulit dilakukan. Kelompok separatis bisa bergerak cepat, bersembunyi di rumah-rumah warga, lalu kembali menghilang ke dalam rimba. Insiden ini kembali memunculkan pertanyaan besar. Apakah Papua benar-benar damai? Atau justru kita sedang menghadapi fase baru dari konflik bersenjata yang belum selesai? Pengamat keamanan menilai, serangan di Nabire adalah bentuk perlawanan simbolik. Pesan yang ingin mereka sampaikan jelas, bahwa mereka masih ada, masih bersenjata, dan masih melawan. Namun di sisi lain, masyarakat sipil justru yang paling menderita. Ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman kembali menghantui warga yang hanya ingin hidup tenang.
Dalam konteks nasional, serangan ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah dan aparat untuk memperkuat pendekatan sosial dan intelijen. Karena di Papua, senjata bukan satu-satunya solusi. Hati dan dialog masih menjadi kunci utama untuk menghentikan lingkaran kekerasan. 17 Oktober 2025 akan selalu diingat. Hari ketika dua serangan mengguncang Nabire. Hari ketika warga dan aparat sama-sama jadi korban. Konflik Papua belum usai, tapi setiap kejadian seperti ini harus jadi pengingat bahwa perdamaian sejati bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk berhenti membalas. Dan selama senjata masih bicara lebih keras dari kata-kata, kedamaian itu akan selalu terasa jauh. Inilah kisah penyerangan ganda di Nabire, Papua Tengah, Oktober 2025. Sebuah luka baru di tanah yang belum sembuh. Jika kamu percaya bahwa perdamaian Papua bisa tercapai tanpa darah, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Karena dari cerita seperti inilah, kita belajar bahwa konflik selalu punya dua sisi, dan kebenaran butuh keberanian untuk diceritakan.